Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah bagaimana itu sumur yang harga 500 juta yang bisa membuat orang bisa kaya mendadak. Namun sebelumnya itu kita akan awali dengan survei untuk menemukan sumur tersebut. Jadi kita ikuti penjelasannya ini supaya kita tidak gagal paham. Jadi untuk menemukan sumur tersebut harus diawali dengan survei terlebih dahulu. Namun survei itu tidak semuanya benar. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan survei. Karena banyak survei yang datanya beda dengan fakta. Banyak survei yang datanya beda dengan fakta. Contoh, saya berikan contoh. Di dalam survei, misalnya kita survei mana yang lebih kuat laki-laki dengan perempuan. Kita survei, contoh, melakukan survei yang keliru. Mana yang lebih kuat laki-laki dengan perempuan? Tentu hasilnya kita akan temukan bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Namun faktanya beda. Namun faktanya salah. Karena kenyataannya perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Apa buktinya? Coba kita bayangkan. Betapa kuatnya perempuan. Perempuan itu bisa membawa kemana-mana 2 buah gunung yang kembar. Bisa dia bawa kemana-mana 2 buah gunung yang kembar. Itu contoh daripada kuatnya perempuan daripada laki-laki. Yang kedua, perempuan juga bisa membawa kemana-mana sumur yang harga 500 juta. Jadi perempuan bisa membawa 2 buah gunung kembar kemana-mana dan membawa 1 buah sumur yang harga 500 juta kemana-mana. Tapi kalau laki-laki, apa kuatnya? Apa kuatnya laki-laki? Laki-laki paling-paling dia bisa membawa kemana-mana 2 biji telur. Itu pun juga masih dibantu dengan 1 ekor burung. Ditambah lagi masih dibantu dengan obat kuat. Jadi itu jauh beda. Perempuan bisa membawa 2 buah gunung kemana-mana dan 1 buah sumur yang harga 500 juta. Sedangkan laki-laki hanya mampu membawa 2 buah telur. Itu pun masih dibantu 1 ekor burung dan obat kuat. Itu bedanya. Itu faktanya. Jadi kita lanjut cerita. Ini hanya adalah cerita hiburan. Kita lanjut cerita lain. Bahwa katanya manusia itu sama-sama terbuat dari tanah. Katanya manusia itu kita sama-sama terbuat dari tanah. Tetapi faktanya manusia itu berbagai macam sifatnya. Berbeda-beda sifatnya. Mungkin ini penyebabnya. Karena mungkin manusia itu terbuat dari tanah yang berbeda-beda. Contoh, saya kasih soal. Kalau orang yang sifatnya suka menakut-nakuti, terbuat dari mana itu? Karena ada sifat manusia yang sifatnya hanya suka menakut-nakuti orang. Itu terbuat dari tanah apa? Jadi
Kalau tidak bisa jawab, saya jawabkan, itu terbuat dari tanah kuburan. Kenapa terbuat dari tanah kuburan? Karena coba bayangkan saja, kalau kita pergi di tanah pekuburan malam-malam, itu tanpa itu kuburan bergerak, orang yang pergi itu akan ketakutan. Jadilah itu sifat manusia yang suka menakut-nakuti orang. Mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Kemudian ada juga orang yang sifatnya pemarah. Ada juga orang yang sifatnya pemarah. Jadi orang yang sifatnya pemarah ini kira-kira terbuat dari tanah sengketa. Coba bayangkan saja, kalau tanah sengketa itu di mana-mana ya berkelahi. Itu berkelahikan tanah sengketa di mana-mana, bahkan sampai di pengadilan. Jadi kemungkinannya itu orang yang suka marah-marah terbuat dari tanah sengketa. Yang berikutnya, ada juga orang yang sifatnya iri hati, dengki, pendendam, mencuri, berbohong. Ya, semua sifat-sifat iri. Kira-kira itu orang seperti itu berasal dari tanah kotor. Kenapa saya katakan berasal dari tanah kotor? Karena bayangkan saja itu, kalau kita menginjak tanah kotor, itu harus kita segera cuci. Jadi sifat-sifat iri, dengki, pembenci, pembohong, mencuri, iri hati, curiga, itu harus segera dihilangkan sifat-sifat seperti itu. Jadi itulah kira-kira penyebabnya sampai ada orang begitu, karena terbuat dari tanah kotor. Ada juga orang yang suka bikin susah. Ada juga orang yang kerjanya hanya suka bikin susah. Kira-kira orang seperti ini terbuat dari tanah apa? Coba ada yang tahu? Kalau hanya dia selalu bikin susah, kira-kira orang ini terbuat dari tanah longsor. Coba kita bayangkan saja itu. Kalau ada tanah longsor, pemerintah turun terlibat. Ya, relawan turun terlibat. Orang-orang yang dikena tanah longsor juga kesusahan. Jadi tanah longsor itu sifatnya suka menyusahkan. Suka menyusahkan orang di mana-mana. Jadi itulah kira-kira orang yang seperti itu yang terbuat dari tanah longsor, karena kerjanya hanya suka menyusahkan orang. Nah, ada juga sifat-sifat lagi yang lain, yaitu orang yang sifatnya sombong. Kalau orang yang sifatnya sombong, kira-kira ini terbuat dari tanah apa? Kalau yang sifatnya sombong. Jadi saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe channel ini untuk menemukan cerita-cerita hiburan lainnya. Tekan tombol warna merah yang tulisan subscribe kalau masih warna merah, sampai dia berwarna abu-abu. Jadi saya lanjut. Jadi orang yang sifatnya sombong itu sebenarnya itu kira-kira terbuat dari tanah gundukan. Tuh gundukan-gundukan tanah itu kira-kira diambil dari situ, baru dibikin itu orang yang sifatnya sombong. Nah, kemudian ada lagi sifat-sifat manusia itu, ada lagi yang suka membantah. Pokoknya tidak ada yang dia ikuti aturan. Kerjanya hanya membantah saja. Jadi kemungkinan itu kira-kira terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu susah untuk diatur. Susah untuk diatur dia tanah liat seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu kira-kira itu dari tanah liat. Kerjanya hanya membantah. Jadi yang berikut, ada juga orang yang kikir. Sangat kikir. Jadi kira-kira orang seperti ini terbuat dari tanah apa ini? Ya, kemungkinan besar orang yang seperti ini terbuat dari tanah kerikil. Jadi terbuat dari tanah kerikil.
Kenapa? Karena bayangkan saja itu tanah kerikil, kalau kita gali, itu setengah mati digali itu. Setengah mati kita gali sampai dia bisa tergali sedikit-sedikit sekali. Itu lantaran kikirnya. Jadi ketika kita lihat orang kikir, wah tanah kerikil ini. Begitu kita lihat orang yang suka menyusahkan orang, wah tanah longsor ini. Begitu kita lihat orang yang suka berbohong, mencuri, menipu, atau dengki, iri hati, gosip, bicarakan orang, oh dari tanah kotor ini, perlu dicuci segera. Jadi itu perkiraan saja itu. Ini cerita hiburan. Jadi itu yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini, supaya kita pahami bahwa perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki, karena bisa membawa-bawa kemana-mana 2 buah gunung kembar dan membawa kemana-mana 1 buah sumur antik yang harganya 500 juta. Sedangkan laki-laki hanya bisa bawa kemana-mana 2 biji telur, dibantu dengan 1 ekor burung, ditambah lagi dengan minum obat kuat. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaina dengan cara subscribe.